hutan Pangandaran yang masih segar udaranya dan masih hijau-hijau lagi karena perlindungan dari warga-warga atau masyarakat Pangandaran. Di sini saya nanti akan memperkenalkan gua-gua atau pohon atau tanaman yang ada di sekitar Pangandaran atau wisata Pangandaran. Ini sejenak ya. Anak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara kami yaitu JJM Jalan-Jalan Mistis. Dan di sini sudah ada rekan saya dari daerah Pangandaran dan namanya siapa? Nama saya Awaldi Gustama. Oh, dan satu lagi Dede Fajar. Dede Fajar ya, terima kasih ya. Dan selanjutnya saya akan membahas sedikit sejarah dari daerah Pangandaran. Yang pertama akan dibahas adalah di sini Pantai Ciborok yang ada di Pangandaran. Konon kabarnya di Ciborok itu apabila malam pasir-pasir yang ada di sini akan naik ke permukaan, naik dari yang semula itu. Sip. Dan ini contohnya ya, apabila siang ini tanah ini akan seperti hidup ya, goyang-goyang. Jadi ketika malam konon kabarnya pasir ini akan naik ke permukaan itu. Dan contoh lainnya di sini juga ada jembatan yang di sana jembatannya mungkin jembatan itu bisa dijelaskan oleh Mas Dede Fajar, silakan. Ini adalah jembatan yang menuju ke Pasir Putih ya. Konon katanya jembatan ini setiap pada malam Jumat Kliwon itu ada seorang sosok wanita cantik yang suka berdiam diri di sana. Itu konon katanya suka menampakkan diri dengan sengaja. Ini adalah salah satu pemandangan dari daerah Pangandaran ya. Dari ini adalah pantai barat dari wisata Pangandaran. Dan di sini bisa dilihat tinggi sekali dari bawah laut ya, dari atas permukaan air. Jadi di sini cocok untuk tempat pemancingan. Dan selanjutnya di situ juga ada lagi. Dan ini sebagian lagi ya, mungkin jalannya sedikit terjal. Dan ini pemandangan yang sangat indah sekali, cocok untuk yang sedang berlibur dari kota Bandung, dari Jakarta atau daerah yang lainnya. Bisa cocok berlibur di daerah Pangandaran karena suasananya, terutama hutannya yang masih asli ya, indah sekali dan segar udaranya, dan lautnya juga yang bersih dan indah sekali. Jadi ini juga cocok ya untuk menjadikan tempat pemancingan, sama seperti yang tadi di sana. Di sini juga sangat tinggi dan seringkali apabila hari Sabtu Minggu atau hari ramai atau hari libur, banyak perahu yang suka melewat ke arah sini untuk menuju ke Pasir Putih itu. Jadi yang ingin berlibur silakan ke daerah Pangandaran itu. Dan setelah ini kita akan ke Gua Jepang ya. Dan ini lihat, sini ada informasi Gua Jepang. Di sini adalah tempat pengintaian untuk zaman dahulu perang. Di sini juga ada zaman dahulu ketika tanggal 8 Desember 1941 terjadi perang Pasifik atau perang Asia Timur yang diawali dengan serangan mendadak dari Angkatan Udara Dai Nippon atau Jepang ke pelabuhan Angkatan Amerika Serikat di Pearl Harbor atau Hawaii itu pada tanggal 18 Maret 1942 bala tentara itu. Dan di sini bisa dilihat ada sebuah gua kecil. Ini dijadikan oleh tentara Jepang ini untuk mengintai. Jadi para tentara masuk ke dalam, terus bila ada tentara-tentara lain yang ada di laut, ini tentara Jepang melihat dari sini.
kita akan menuju ke Gua Jepang ya. Langsung saya kita akan menuju ke Gua Jepang. Silakan. Mungkin ini Gua Jepangnya ini. Let's go. Kembali lagi di JJM ya. Di sini terdapat Gua Jepang. Mungkin informasi yang lebih lengkapnya lagi dari Mas Awali, silakan. Ya, Boleh jelaskan. Gua Jepang dibangun sekitar tahun 1941 dan digunakan oleh tentara Jepang pada saat perang Perang Asia Timur. Perang Asia Timur atau Pearl Harbor. Jadi karena kondisi tidak memungkinkan, jadi Tentara-tentara ya. tentara Pada bersembunyi di bersembunyi di sini, Gua Jepang ini. di Gua Jepang iya, ini. iya. Berarti mungkin kesimpulannya tentara-tentara ketika melawan musuhnya, mereka seringkali bersembunyi di Gua Jepang ini. Itu seperti itu mungkin, ya Mas. Ya. Ya, terima kasih. Mungkin sekedar untuk mengingatkan ya, JJM ini jalan-jalan mistis ini bukan sekedar untuk mengungkapkan sejarah atau mitos-mitos dari daerah Pangandaran. Mungkin nanti kita akan membahas tentang kebersihannya mungkin bisa, dan hewan-hewan yang ada di sini. Jadi kita nggak sekedar cuman mengungkap mitos-mitos yang ada di daerah Pangandaran itu. Jadi ingat-ingat ya, ini bukan cuman mengungkapkan mitos-mitos dari daerah Pangandaran ini itu. Ini sudah ada pohon yang sangat besar sekali ya, namanya pohon beringin. Saya nggak tahu umurnya berapa, mungkin saya bisa bertanya kepada narasumber kita dari daerah Pangandaran. Mas, mungkin umur pohon ini udah berapa tahun? Kira-kira ini umur pohon ini ya, kira-kira ada 100 tahun ini. Karena soalnya lihat, ini akar-akarnya pun sudah besar dan banyak cabang-cabangnya. Dan di sini juga ini nggak tahu apa ya, ini membentuk sebuah seperti pintu. Ini pohon ini seperti pintu, nggak tahu ini pintu apa. Saya juga Apa ya? nggak kurang tahu ya. Yang sejelasnya ini membentuk sebuah pintu. Mungkin pintu ke alam gaib mungkin. Ya mungkin pintu seperti ke itu. alam Sedikit yang merinding ya, ya. mungkin. Ini saya juga rasanya seperti merinding ya. Ya mungkin saya juga nggak bisa lama-lama di sini. Mungkin kita bisa ke gua yang lain lagi ya. Silakan. Dan di sini letaknya udah mendekati Batu Kalde ya. Mungkin informasi dari Batu Kalde akan disampaikan oleh Mas Awaldi. Silakan. Ya, lokasi Batu Kalde adalah Sapi Gumirang, merupakan tempat bersembayang umat Hindu di masa Kerajaan Penanjung. Di lokasi ini terdapat reruntuhan candi, arca sapi, dan 5 buah makam kuno yang diperkirakan makam para pembesar Kerajaan Penanjung. Oh baik. Jadi kesimpulannya mungkin Batu Kalde ini atau Sapi Gumarang, sering orang sudah disebut itu Batu Kalde ya. Dan yang lebih jelas lagi bisa ke dalam, silakan. Mungkin di sini tempat Batu Kalde berdiri. Mungkin udah ada juru piara dari Batu Kalde ini, mungkin bisa dijelaskan mungkin secara detail gitu ya. Silakan, Kang. Jadi ini adalah peninggalan kerajaan Prabu Siliwangi ketiga ya. Kerajaan Penanjung, pecahan dari Galuh Pangauban yang berada di Putra Pinggan. Rajanya itu ini bernama Pangeran Anggalarang, istrinya Dewi Rengganis atau Nyai Tugu Samboja yang bikin ronggeng gunung terkenal di mancanegara kalau sekarang. Nah ini adalah saksi bisunya di Batu Kalde. Batu Kalde artinya batu keledai menurut orang Sunda, tetapi kalau menurut orang Hindu ini namanya arca sapi atau nandi. Bisa juga dikatakan patung Sapi Gumarang. Gumarang itu hewan sapi, kepalanya kijang atau mirip kijang, tingginya 1 meter. Mitosnya ini tempat duduk wanita bagi orang yang belum punya keturunan dan suka berpindah arah secara sendirinya.
tanpa ada yang menggerakkan. Kita tahu juga di Hindu hewan sapi dengan putih dan semuanya dewa siwa. Ya, di depannya ada batu yoni. Batu yoni adalah simbol perempuan atau kesucian. Pasangannya batu lingga, simbol laki-laki atau keperkasaan. Jadi kalau batu lingganya diangkat ke atas batu yoni seperti monad, yang artinya berpasangan. Seperti siang dengan malam, laki-laki dengan perempuan, sedih dengan senang dan sebagainya. Dulu itu kota Pangandaran namanya Pananjung, karena di sini ada kerajaan, dan yang kita injak adalah daratan yang menjolok ke lautan, yang disebut Tanjung atau Semenanjung. Kalau Pangandaran diambil dari dua suku kata dan bahasa, pangan sama daran. Pangan itu dari bahasa Jawa artinya makanan, sedangkan daran itu andar-andar dari bahasa Sunda kuno artinya dalam pendatang dan tempat bersandar. Jadi artinya Pangandaran yaitu pelancong atau pendatang yang mencari makanan dan nafkah di tempat bermain atau bersandar. Buktinya dari ujung timur sampai barat yang punya hotel, warung pinggir pantai hampir 70% pendatang. Contohnya tukang cilok, siomay, bakso itu pendatang. Pribuminya orang Pangandaran yaitu nelayan, pekerjaan sehari-harinya melaut, kecuali mungkin pedagang haji. Jadi orangnya hitam, bukan hitam tapi manis ya. Nah, di sini ada 5 makom. Orang pertama masuk Islam dari agama Hindu yang diislamkan oleh Syekh Ahmad dan Syekh Muhammad, saudagar dari Mesir. Makomnya Syekh Ahmad dan Syekh Muhammad itu ada di Gua Parat, di mulut gua. Ini salah satu ya. Itu namanya Eyang Nurbain, silsilah Syekh Maliki. Yang kedua Kiai Perong Peot, Karunia Rong Sumedang, atau nama aslinya itu Eyang Budu Basu. Dan sebelah sini menurut meditasi para normal atau orang yang bisa adalah Menteri Pertanian Kerajaan Pananjung yang bikin simbol kerajaan, yang mengukir semua batu-batuan ini seperti batu kalde, batu yoni, dan batu lingga. Sedangkan sebelah sana Dia itu bisa ke sana, Mas. Kang. oke, Ini batu apa ya, Kang, namanya, Kang? itu bisa dikatakan batu cincin. Nah, sebelah sana di situ ada 2 makom lagi karuhunnya Bugis yang bernama Ki Buyut, nama panggilannya. Kalau nama aslinya Ki Sinjang Soho. Dan satu lagi berinisial perempuan, karuhunnya Cina atau keturunan Cina, tapi sulit untuk ditanya siapa nama asli sebenarnya. Itu yang paling sulit itu wanita dari Cina, orangnya cantik. Nah, kalau ini yang kita injak adalah runtuhan candi. Candi tersebut dihancurkan oleh bajak laut tahun 1600 yang silam, sehingga berantakan dan terkubur oleh sana dengan kedalaman 4 meter ke bawah. 4 meter ke bawah. Ya, di ke bawah. dalam Jadi tanah, kalau kita injak tuh cenderung bergema. Kerajaan Pananjung berdiri tahun 600 atau abad 6 Masehi. Ada yang bilang atau ada pendapat kalau berubah menjadi Pangandaran itu setelah penjajahan Belanda masuk ke Pangandaran. Jadi yang memblacklist atau merubah menjadi kota Pangandaran adalah Belanda. Belanda. Ya, nah ini saksi atau bukti pernah dipugar oleh arkeolog dari Bandung dan Jakarta untuk membuktikan bahwa di sini ada kehidupan atau sebuah kerajaan. Karena situs ini menjolok ke arah selatan sampai ke mulut Gua Lanang, luasnya sekitar 2 hektara. Nah, gitu. Mungkin makasih ya dari informasinya untuk Batu Kalde. Ya. Selanjutnya akan lanjut ke daerah yang lain lagi. Terima kasih, Kang. Ya, sama-sama. Jadi kesimpulannya di Pangandaran ini, jadi kita harus melindungi hutan-hutan atau sejarah-sejarah yang ada di Pangandaran. Mungkin misalkan dari tadi ya seperti Batu Kalde, terus Gua Jepang, Ciborok itu. Jadi bukan itu doang, bukan itu saja, tapi yang ada di daerah Pangandaran. Karena apa? Karena ini juga buat adik-adik kita masa depan Iya. lagi, supaya adik-adik kita itu bisa melihat sejarah Pangandaran itu gimana dari Iya. dulunya. berarti jadi nanti lebih banyak lagi wisatawan yang datang ke Pangandaran ini. Jadi saya ucapkan terima kasih untuk Mas Dede Pajar sama Mas Walid untuk yang telah membantu
membantu saya untuk menelusuri dari Pangandaran ini. Dan jangan pindah channel lagi, tetap saksikan JJM Jalan-Jalan Mistis untuk yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 너희들도 모르고 또 날뛰는 너를 보고 있다면